Picasso. Saya Septiara Panjaitan selaku materi pertama. Di sini judulnya persamaan diferensial tingkat 1 derajat 1. Yang pertama itu ada persamaan diferensial yang mudah dalam bentuk umumnya turunan dy per dx sama dengan var Vx, di mana var Vx fungsi dari x dapat diubah menjadi dy sama dengan var Vx dx, yang dimana dapat diintegralkan dengan y sama dengan integral var Vx dx tambah c, yang dimana c-nya itu adalah konstanta integrasi atau y sama dengan fx tambah c. Jadi ini merupakan jawab umum dari persamaan diferensial. Nah, di sini kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu ada tentu jawab persamaan diferensial turunan dy per dx, yang dimana 2x kuadrat tambah 3 tambah 1. Nah, ini juga dapat ditulis atau dituruni dy sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 dx. Maka kita integralkan y sama dengan integral 2x kuadrat tambah 3x tambah 1 ds tambah c, dimana integral dari 2x kuadrat tambah 3 tambah 1 ini, integral dari 2x kuadrat itu 2 per 3x ya, dan integral dari 3x itu 3 per 2x kuadrat tambah 1 itu integralnya x, karena x itu sama dengan 1 ditambah c. Nah, hasil dari turunan ini y sama dengan 2 per 3 tambah 3x tambah 3 per 2x kuadrat tambah x tambah c. Yang kedua ini ada variabel-variabel yang dipisahkan, yang dimana dia memiliki dua bentuk umum. Yang pertama itu ada px y dx tambah y dy sama dengan 0, yang dimana dapat diintegralkan atau turunannya integral mx dx tambah integral ny dy sama dengan c, yang dimana mx ini adalah suatu fungsi dari x dan ny ini suatu fungsi hanya dari y. Yang kedua itu ada mx kali ry dx ditambah nx kali xy dy sama dengan 0. Ini dibagi dengan ry kali nx, maka menjadi mx per nx dx tambah sy per ry dy sama dengan 0, karena tadi mx itu hanya milik dari x, dan di sini yang memiliki x itu adalah n, maka mx per nx dx tambah sy per ry dy sama dengan 0, dan ini diturunin atau diintegralkan mx per nx dx tambah integral xy per ry dy sama dengan c, atau kita bisa memindahkannya. Nah, kita pindahkan xy per ry dy sama dengan min. Kenapa min? Karena dia sudah pindah ruas. Jadi min integral mx per nx dx tambah c. Jadi nx dan nx itu adalah fungsi dari x, dan sy itu dan ry itu adalah fungsi dari y. Untuk yang pertama itu x pangkat 3 tambah 2x dx tambah 3y kuadrat tambah y tambah 1 dy sama dengan 0, yang dimana dia kita integralkan menjadi integral x pangkat 3 tambah 2x dx tambah integral 3y kuadrat tambah y tambah 1 dy sama dengan c1. Menghasilkan hasil dari integral x pangkat 3 sama dengan 1 per 4 x pangkat 4, dan integral dari 2x itu x pangkat 2. Integral dari 3y kuadrat sama dengan y pangkat 3. Integral dari y sama dengan 1 per 2y kuadrat, dan integral dari 1 itu sama dengan y, sehingga sama dengan c.
X hasil dari ini kita dapat tuliskan juga menjadi X pangkat 4 tambah 4X tambah 4Y pangkat 3 tambah 2Y kuadrat tambah 4Y sama dengan C. Contoh yang kedua, turunan dari dy per dx sama dengan x kuadrat y pangkat 4, yang dimana dapat ditulis dengan dy sama dengan x kuadrat y pangkat 4. Ini bisa dipisahkan menjadi dy per y4 sama dengan x pangkat 2 dx, sehingga kita dapat mengubah atau memindahkan x pangkat 2 ini, dx ini, ke sebelah turunan dari dy per y pangkat 4. Sehingga menghasilkan dia kurang. Jadi, kenapa dia kurang? Karena dia pindah tempat. Sama dengan dy per y pangkat 4 dikurang x kuadrat dx sama dengan 0. Maka, integral turunan dari dy per y pangkat 4 dikurang maka integral turunan dari dy per y pangkat 4 dikurang integral x kuadrat dx sama dengan C1, sehingga integral dari dy per dy4 itu menghasilkan min 1/3y pangkat 3 dikurang 1/3x pangkat 3 sama dengan C1. Kita gabungkan biar sama-sama mendapatkan min 1/3, min 1/3 kita keluarkan, sehingga min 1/3 x pangkat 3 ditambah y1 pangkat 1 y sama dengan 1/3 sama dengan C1. Jadi jawabannya itu adalah x pangkat 3 tambah 1/y pangkat 3 sama dengan C, yang dimana C ini juga bisa didapatkan jadi min 3 C1. Min 3 itu didapatkan dari 1/3. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial homogen. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial homogen ini P xy dx ditambah Q xy dy sama dengan 0. Di mana persamaan ini dikatakan persamaan diferensial homogen bila P xy dan Q xy homogen dan berderajat sama. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan substitusi V sama dengan Y per X atau Y sama dengan V kali X, dan Y itu kita integralkan jadi dy sama dengan fx ini kita integralkan, maka dia menjadi V dx ditambah X dv. Nah, kemudian kita lihat pada bentuk umum persamaan diferensial homogen tadi dengan pemisalan si y sama dengan vx dan dy sama dengan v dx tambah x dv. Nah, pada bentuk umum itu kita substitusikan dengan kita mengganti si y menjadi fx. Maka v x fx dx ditambah q x vx dikalikan sama si dy. Nah, dy-nya ini tadi kan v dx ditambah x dv, maka sama dengan 0. Kemudian vx, y yang mana y-nya sudah kita rubah menjadi vx sama dengan x pangkat m, di mana fungsi r berada variabel v. Dan Q, X, Vx sama dengan
X pangkat M dengan fungsi S pada variabel V dapat diselesaikan secara substitusi, maka Px Vx kita substitusikan dengan X pangkat M dengan fungsi R di mana variabel V. Nah, kemudian yang Qx Vx akan kita substitusikan juga dengan X pangkat M di mana fungsi S variabel V. Nah, sehingga kita dapat persamaan dx per x dengan fungsi S per fungsi R dv sama dengan 0. Sehingga penyelesaian persamaan diferensial itu kita integralkan. Nah, ini sebuah cara menyelesaikan persamaan diferensialnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana diketahui dy per dx sama dengan 3y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 per 3xy pangkat 2. Nah, di mana kita akan mengalihkan silang si dy per dx ini. Jadi, dx kita kalikan dengan 3y pangkat 3 dikurang x pangkat 3. Dan si dy-nya ini kita kalikan juga dengan 3xy pangkat 2. Maka dapat kita hasilkan nilainya, yaitu sebuah persamaannya 3y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 dx sama dengan 3xy pangkat 2 dy. Kemudian sisi d yang sebelah kanan itu kita pindahkan ke sebelah kiri agar menghasilkan sebuah persamaan, yaitu 3y pangkat 3 dikurang x pangkat 3 dx dikurang 3xy pangkat 2 dy sama dengan 0. Nah, kemudian di bentuk umumnya tadi kita sudah memisalkan. Nah, jadi kita misalkan y sama dengan p kali x, maka diperoleh dy sama dengan v dx ditambah x dv. Nah, kemudian kita akan mengganti substitusi si y menjadi v kali x atau vx. Dan setiap dy itu kita gantikan dengan v dx ditambah x dv. Nah, di fungsi awal kan kita menggunakan persamaan tersebut untuk menentukan persamaan diferensial bentuk homogen. Nah, pada persamaan tadi langsung saja yang y pangkat 3-nya itu kita ganti menjadi Vx. Nah, min x pangkat 3 sama, dy-nya juga sama, kita kurangkan dengan 3x, y pangkat 2-nya itu kita ubah jadi Vx juga. Nah, kemudian dy-nya ini kita ubah jadi v dx ditambah x dv sama dengan 0. Nah, selanjutnya 3pi pangkat 3 x pangkat 3. Nah, itu dari 3pi x pangkat 3. Jadi kita tuliskan seperti itu. Kemudian sama juga yang di pangkat 2-nya, yang 3pi pangkat 2 x pangkat 3-nya. Nah, kemudian yang pada dy-nya itu tetap sama. V dx ditambah x dv sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menghilangkan variabel yang x pangkat 3 ini, kita akan bagikan juga dengan x pangkat 3. Sehingga yang x pangkat 3 bisa kita coret. Nah, selanjutnya dapat kita tulis 3v pangkat 3 dikurang 1 dx dikurang 3v pangkat 2 dikalikan sama v dx ditambah x dv sama dengan 0. Berarti 3p pangkat 3 dikalikan dx, 3p pangkat 3 dx. Min 1 kali x min dx. Nah, kemudian min 3p kuadrat dikalikan v dx, min 3p pangkat 3 dx. Kemudian min 3v kuadrat dikalikan x dv, maka min 3p pangkat 3 x dv sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita kurangkan 3v 3 dx itu sama dengan 3v 3 dx yang di sampingnya, jadi dikurangkan, maka dapatlah dia min dx dikurang 3v pangkat 2 x dv sama dengan 0. Nah, karena min dx dengan min 3v pangkat 2 x dv itu minus sama minus, maka kita kalikan
Jadi dx tambah 3pi pangkat 2x dp sama dengan 0. Selanjutnya dx ditambah 3y pangkat 2x dp itu dibagikan sama si x, sehingga menghasilkan dx per x ditambah 3pi pangkat 2 dp sama dengan 0. Nah, kemudian kita integralkan si dx per x dan kita integralkan juga si 3pi pangkat 2 dp sama dengan kenapa dia c? Karena 0 itu kan konstanta. Baik, selanjutnya hasil dari integral dx per x itu ln x ditambah integral dari 3pi pangkat 2 dp itu dianya 3pi pangkat 3 per 3 sama dengan c. Nah, kemudian bisa kita matikan angka 3-nya atau kita coret angka 3-nya sehingga menghasilkan ln x ditambah p pangkat 3 sama dengan c. Nah, selanjutnya pada pi pangkat 3-nya ini bisa kita substitusikan menjadi y per x. Maka dapat tadi ya ln x ditambah y pangkat 3 per x pangkat 3 sama dengan c. Nah, karena kita akan memindahkan si ln x ini ke kanan, maka y pangkat 3 per x pangkat 3 sama dengan c dikurang ln x. Maka kita mencari y pangkat 3-nya sama dengan x pangkat 3 c dikurang ln x. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial dengan koefisien-koefisien linier. Persamaan diferensial koefisien-koefisien linier. Nah, bentuk umum dari persamaan diferensial koefisien-koefisien linier ini adalah ax ditambah by ditambah c, dx ditambah px ditambah qx ditambah r, dy sama dengan 0. Nah, jika diketahui nilai dari konstanta c sama dengan r itu 0, maka persamaannya ax ditambah by ditambah c dx ditambah fx ditambah qy ditambah r dy sama dengan 0. Nah, sehingga persamaan bentuk umumnya berubah menjadi ax ditambah by ditambah 0, c nya kan 0, dx ditambah px qx r nya 0, dy sama dengan 0, sehingga menjadi ax tambah by dx ditambah Vx ditambah Qx dy sama dengan 0. A per P sama dengan B per Q. Misalkan dengan Z sama dengan Y tambah X. Dan A per P tidak sama dengan B per Q. Misalkan R-nya itu tidak 0 dan C-nya juga tidak 0. Dengan memisalkan U sama dengan AX ditambah BY ditambah C. Dan V-nya itu Px ditambah Qy ditambah R. Nah, dimana dengan memisalkan itu yang U-nya itu Ax ditambah By ditambah C dx. Dan si P-nya itu Px ditambah Qy ditambah R dy. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, contoh soalnya yaitu x ditambah y ditambah 1 dx ditambah 2x ditambah 2y ditambah 1 dx sama dengan 0. Maka dapat kita tulis ulang lagi persamaannya x ditambah y ditambah 1 dx ditambah 2x ditambah 2y ditambah 1 dy sama dengan 0. Nah, ternyata bisa menjadi 2x ditambah 2y dikurang 2 dikali x ditambah y. Atau boleh juga ditulis x ditambah y ditambah 1 dx ditambah 2 dikali x tambah y ditambah 1 dy sama dengan 0. Nah, kita misalkan x tambah y sama dengan z. Maka dx ditambah dy sama dengan dz. Dan dy sama dengan dz dikurang dx. Nah, sehingga pada fungsi ini
kita akan mensubstitusikannya ke yang sudah kita misalkan tadi, yang kita misalkan ke Z, yaitu X ditambah Y, atau jadinya dia DX ditambah DY sama dengan DZ. Nah, dimana awalnya itu adalah Z tambah 1 DX ditambah 2Z ditambah 1 DY sama dengan 0. Nah, kemudian hasilnya kita bagikan dengan Z, yang 2Z ditambah 1 DZ sama dengan 0 itu kita bagikan dengan Z. Maka kita peroleh min DX ditambah 2Z ditambah 1 per Z DZ sama dengan 0. Maka hasilnya min DX ditambah 2Z dibagi Z hasilnya 2 ditambah 1 per Z itu hasilnya 1 per Z DZ sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya kita akan mengintegralkan si min DX ini. Maka didapat integral min DX ditambah integral 2 ditambah 1 per Z DZ sama dengan C. Nah, kemudian kita hasilkan min X ditambah 2Z ditambah ln Z sama dengan C. Yang mana Z-nya ini kita ganti X ditambah Y. Maka min X ditambah 2X ditambah 2Y ditambah ln dikali X ditambah Y sama dengan C. Maka kita dapat hasilnya X ditambah 2Y ditambah ln X ditambah Y sama dengan C. Halo teman-teman semua, saya Bella Normayona. Saya di sini akan memberikan materi yaitu persamaan diferensial eksat. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Baiklah, persamaan diferensial eksat yaitu bentuk umumnya yaitu P X, Y dx ditambah Q X, Y dy sama dengan 0. Dikatakan persamaan diferensial eksat yaitu apabila ruas kiri adalah diferensial dari fungsi X, Y sama dengan 0. df X, Y do F per do X dx ditambah dengan do F per do Y dy sama dengan 0. Kemudian di sini P itu adalah sama dengan do F per do X dan Q ini adalah do F per do Y. Berarti ini adalah bentuk dari P dan ini adalah bentuk dari Q. Maka dari itu do P per do Y. Berarti P ini kita ganti dengan do F per do X. Jadi do dikali dengan do F hasilnya adalah do kuadrat F. Do X dikali dengan do Y hasilnya adalah do X do Y. Kemudian yang do Q, Q-nya ini kita ganti dengan do F per do Y. Jadi do dikali do F hasilnya adalah do kuadrat F. Kemudian do Y dikali dengan do X hasilnya adalah do Y do X. Jadi disimpulkan yaitu do P per do Y sama dengan do Q per do X adalah persamaan dari diferensial eksat. Jadi jika do P per do Y sama dengan do Q per do X, maka P dx ditambah Q dy sama dengan 0 itu adalah persamaan diferensial eksat. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini kita akan membuktikan yaitu persamaan diferensial dari 2x ditambah 3y dx ditambah 3x ditambah 4y dy sama dengan 0 itu apakah termasuk persamaan diferensial eksat atau bukan. Jadi kita masukkan dulu persamaannya 2x tambah 3y dx ditambah 3x tambah 4y dy sama dengan 0. Di sini diketahui P sama dengan 2x tambah 3y, Q sama dengan 3x tambah 4y. Jadi di sini ini adalah P dan ini adalah Q. Maka dari itu do P. Di sini yang berhubungan dengan P adalah 2x tambah 3y. Dan dari P itu yang menghasilkan variabel y
adalah 3. Maka dari itu, do P per do Y sama dengan 3. Yang berhubungan dengan do Q, Q di sini adalah 3X ditambah 4Y. Dan dari Q ini yang memiliki variabel X, yaitu 3. Jadi di sini juga hasilkan 3. Jadi karena do P per do Y sama dengan 3 dan do Q per do X sama dengan 3, maka dari itu do P per do Y sama dengan do Q per do X karena sama-sama menghasilkan 3. Maka dari itu persamaan dari diferensial 2X tambah 3Y dx ditambah 3X tambah 4Y dy sama dengan 0 itu adalah termasuk persamaan diferensial eksat. Kemudian solusi untuk mendapatkan fungsi dari X, Y-nya. Di sini diketahui P sama dengan do F per do X sama dengan 2X tambah 3Y dan Q sama dengan do F per do Y sama dengan 3X tambah 4Y. Untuk menentukan fungsi dari X, Y-nya, kita ambil salah satu fungsi dari P atau fungsi dari Q. Saya di sini akan mengambil fungsi dari P, yaitu kita akan mengintegralkan fungsi dari P, yaitu 2X tambah 3Y dx ditambah CY. Ini kan kalau misalnya 2X, itu kalau diintegralkan berarti X ini kan memiliki pangkat 1. Kan? Jadi kalau misalnya diintegralkan berarti 1 ditambah dengan 1. Jadi X ini memiliki pangkat 2. Untuk yang 2 ini kita akan bagi dengan 2 karena senilai dengan pangkatnya. Jadi 2 per 2 itu 1, tidak perlu kita tulis. Jadi X kuadrat ditambah 3 ini akan menjadi 3X dan Y-nya tetap, dx-nya hilang, dan CY-nya akan kita tambahkan, yaitu tambah C tambah CY. Jadi didapatkan, kemudian kita akan menggunakan fungsi dari yang Q ini, do F per do Y sama dengan 3X tambah C aksen Y. Jadi kan 3 ini sama dengan 3X sama dengan 3X. Nilai C aksen Y ini sama dengan nilai 4Y karena kita menggunakan fungsi yang Q ini tadi, kita menggunakan fungsi yang Q tadi. Jadi C aksen ini kan sama dengan 4Y. Jadi untuk menghilangkan aksennya, kita akan mengintegralkan nilai dari 4Y. Jadi CY sama dengan integral dari 4Y dy. Jadi kan ini pangkatnya 1, Y ini memiliki pangkat 1. Jadi kita tambahkan lagi dengan pangkat 1. Ditambahkan lagi dengan 1 di pangkat tersebut. Jadi Y ini memiliki pangkat 2 dan 4-nya ini kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi 2Y kuadrat ditambah C1. Jadi terbuktilah untuk mencari fungsi X, Y-nya. Untuk mencari fungsi X-nya, kita dapat X kuadrat ditambah 3XY-nya dari fungsi P, menghasilkan fungsi X. Kemudian, untuk mendapatkan fungsi Y, kita ambil dari sini, dimana didapat dari fungsi Q tersebut. Jadi dapatlah fungsi X, Y. Fungsi F, Y-nya yaitu X kuadrat ditambah 3XY ditambah 2Y kuadrat, yaitu didapat dari X kuadrat ditambah 3XY, kemudian didapat dari 2Y kuadrat, menghasilkan 3X tambah 3XY ditambah 2Y kuadrat sama dengan C. Baiklah, itulah penjabaran dari materi persamaan diferensial eksat. Kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri ke-4. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas 1.6 yaitu faktor integrasi, di mana jika P XY dx ditambah Q XY dy sama dengan 0, ini merupakan persamaan diferensial yang tidak eksat. Maka kita selalu bisa menjadikannya persamaan diferensial eksat. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak persamaan 1. Persamaan yang ini kita perbanyak ya.
dengan suatu fungsi u, x, y, sehingga inilah muncul persamaannya. Persamaannya u p dx ditambah u q dy sama dengan 0. Ini kita buat persamaan 2. Nah, dari persamaan 2 ini adalah persamaan diferensial eksat dan berlakulah do up per do y sama dengan do uq per do x, atau u do p per do y ditambah p do u per do y sama dengan u do q per do x ditambah q do u per do x. Nah, dari persamaan eksat ini maka muncullah persamaan untuk mencari harga u-nya, yaitu ini. U, di mana U sama dengan do P per do Y dikurang do Q per do X, sama dengan untuk Q-nya do U per do X dikurang P-nya do U dikurang do Y. Nah, inilah untuk dari persamaan inilah untuk mencari harga U-nya. Selanjutnya, di sini kita akan membahas soal. Nah, di sini ada soal, carilah jawab persamaan diferensial dari x tambah y dx ditambah dy sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari persamaan diferensialnya. Kita jawab. Di sini ada, kita tulis ulang, x ditambah y dx ditambah dy sama dengan 0. Ini kita buat untuk persamaan satunya, di mana faktor integrasinya u sama dengan ux. Maka rumus dari persamaan diferensial eksatnya do u per do x sama dengan du per dx atau do u per do y sama dengan 0. Hingga kita masukkan rumus mencari harga u-nya tadi, yang ini kita masukkan. Kita masukkan ke dalam ini, yaitu u do p per do y dikurang do q per do x sama dengan q-nya do u per do x dikurang p do u per do y. Dimana kita ketahui dari soal ini p-nya itu yaitu xy. Kan tadi di sini untuk yang do p-nya dan yang ini untuk do q-nya. Maka hasil dari p-nya yaitu x ditambah y dan q-nya sama dengan 1. Maka menjadilah u sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1 dikali du per dx kurang 0. Dan u-nya sama dengan du per dx, maka sama dengan menjadi du per u sama dengan dx, dimana ln u-nya sama dengan x dan x-nya sama dengan ln e pangkat x. Jadi di sini kita mendapatkan u-nya sama dengan e pangkat x. Nah, karena kita sudah mendapatkan u-nya sama dengan e pangkat x, jadi persamaan 1 dikalikan dengan e pangkat x. Maka menjadilah e pangkat x dikali x tambah y dx ditambah e pangkat x dy sama dengan 0. Ini kita buat menjadi persamaan 2. Maka hasilnya yaitu p aksen sama dengan e pangkat x dikali x tambah y dan q aksennya sama dengan e pangkat x. Nah, ini dia untuk bilangan, ini dia untuk yang p aksennya dan yang ini dia untuk e aksennya, q aksennya. Nah, kita tinjau kembali, do p aksen per do y sama dengan e pangkat x, dan untuk do q aksennya per do x sama dengan e pangkat x. Maka hasilnya do p aksen per do y sama dengan do q per do x. Benar, maka persamaan 2 sudah eksat. Nah, ini udah merupakan persamaan diferensial yang berbentuk eksat. Nah, tentu f x y sama dengan integral dari e pangkat x dy ditambah c x sama dengan y, kita turunkan y e x pangkat x ditambah c x, maka didapat yaitu p aksennya sama dengan
do F per do X sama dengan YE pangkat X ditambah C aksen X. Itu relevan dengan XE pangkat X ditambah YE pangkat X. Maka C aksennya X, C aksen X sama dengan XE pangkat X, dimana CX-nya yaitu integral XE pangkat X dx sama dengan integral X dE pangkat X. Di sini kita turunkan menjadi X E pangkat X dikurang E pangkat X ditambah C. Jadi jawabannya persamaan diferensial yang bersamaan 1 itu menjadi fxy sama dengan exy ditambah xe pangkat x dikurang e pangkat x sama dengan c, di mana c itu konstantanya. Maka hasilnya yaitu ini, fxy sama dengan e pangkat xy ditambah xe pangkat x dikurang e pangkat x sama dengan c. Oke, kita masuk ke materi persamaan diferensial linier. Suatu PDB orde 1 dikatakan linier jika PDB tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk dy per dx tambah pxy sama dengan qx adalah persamaan 1. Atau y aksen tambah py sama dengan q, dengan p dan q merupakan fungsi dalam x saja. Untuk menyelesaikan PDB ini dapat dilakukan dengan dua metode berikut, yaitu metode Bernoulli dan metode Lagrange. Metode Bernoulli, misalkan Y sama dengan U kali V, di Y aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Kita masukkan ke persamaan yang mana U aksen kali V tambah U kali V aksen adalah Y aksen, ditambah P kali U V-nya itu adalah Y sama dengan Q. Kemudian dapat kita tulis kembali menjadi V kali U aksen tambah P kali U tambah U kali V aksen sama dengan Q. Syarat ambil U aksen tambah P kali U sama dengan 0 atau U kali V aksen sama dengan Q adalah persamaan 2. Dari persamaan U aksen tambah P kali U sama dengan 0, kita pindahkan P ke ruas kanan. Jadi, U aksen per U sama dengan min P. Kemudian U aksennya kita turunkan menjadi du per dx per U sama dengan min P. Kemudian persamaan ini kita kalikan silang menjadi du per u sama dengan min p dx. Kita integralkan kedua sisi menjadi integral du per u sama dengan min integral p dx. Hasilnya ln u sama dengan min integral p dx sama dengan ln e pangkat min integral p dx. Kemudian kita dapatkan hasil dari u sama dengan e pangkat min integral p dx. Setelah kita mendapatkan nilai U, maka kita akan mencari nilai V. Kita menggunakan persamaan kedua yang tadi, yaitu U kali V aksen sama dengan Q, yang mana U-nya E pangkat min integral P dx kali V aksen sama dengan Q. Kemudian V aksen sama dengan Q kali E pangkat integral P dx. V aksennya kita integralkan menjadi V sama dengan integral E pangkat integral P dx Q dx tambah C. Setelah kita mendapatkan nilai U dan V-nya, maka kita mencari nilai Y. Y sama dengan U kali V, sama dengan E pangkat min integral P dx kali integral E pangkat integral P dx Q dx tambah C. Kita masuk ke contohnya, dy per dx kurang Y per X sama dengan X. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui nilai P sama dengan min 1 per X. Kenapa min 1 per X bukannya min Y per X? Karena P adalah kepunyaan dari X, jadi Y-nya kita keluarkan. Walaupun demikian, jika kita kalikan kembali min 1 per X kali Y, hasilnya tetap min Y per X. Jadi, kita mengeluarkan Y tanpa mengubah nilai dari soal tersebut. Kemudian kita akan mengetahui juga nilai dari Q sama dengan X. Setelah kita mengetahui nilai P dan Q, langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan E pangkat min integral P dx kali integral E pangkat integral P dx Q dx tambah C. Kita masukkan menjadi
E integral 1 per X dx kali integral E pangkat min integral 1 per X dx kali X dx tambah C. Hasilnya adalah X kali integral 1 per X dx tambah C sama dengan X kali X tambah C. Jadi kita dapatkan hasil dari Y adalah X pangkat 2 tambah CX. Kita masuk ke metode kedua, yaitu metode Lagrange. Dari penjelasan di atas, kita sudah mengetahui bahwa dy per dx tambah pxy sama dengan qx adalah persamaan pertama. Perhatikan dy per dx tambah pxy sama dengan 0, atau dy per y tambah px dx sama dengan 0. Dengan pengintegralan diperoleh, integral dy per y tambah integral px dx sama dengan 0, yang mana hasilnya ln y tambah integral px dx sama dengan ln c. Kemudian kita pindahkan integral px dx-nya ke ruas kanan, menjadi ln y kurang ln c sama dengan min integral px dx. Ln y per c sama dengan min integral px dx. Y per c sama dengan E pangkat min integral px dx. Karena kita akan mencari nilai Y, maka C kita pindahkan ke ruas kanan, menjadi Y sama dengan C kali E pangkat min integral px dx. C adalah bagian dari X, menjadi Y sama dengan Cx E pangkat min integral px dx. Jika Y diturunkan terhadap X, diperoleh dy per dx sama dengan C aksen X E pangkat min integral px dx kurang px Cx E pangkat min integral px dx adalah persamaan ketiga. Dengan mensubstitusi persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1, maka diperoleh C aksen X E pangkat min integral px dx kurang px Cx E pangkat min integral px dx tambah px Cx E pangkat min integral pe dx sama dengan qx. Dari persamaan tersebut, kita dapat mencoret yang ini dan yang ini. Sehingga kita dapatkan C aksen X E pangkat min integral px dx sama dengan qx. C aksen X sama dengan E pangkat integral px dx qx. Kita integralkan nilai dari C aksen menjadi Cx sama dengan integral qx E pangkat integral px dx dx tambah c. Dengan demikian diperoleh solusi PD sebagai berikut. Y sama dengan E pangkat min integral px dx kali integral qx E pangkat integral px dx dx tambah k. Agar lebih gampang kita umpamakan integral px dx menjadi A. Jadi dapat kita tuliskan Y sama dengan E pangkat min A kali X qx E pangkat A dx tambah K. Kita masuk ke contoh, D per dx kurang 2 per X tambah 1 Y sama dengan X tambah 1 pangkat 3. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa Px sama dengan min 2 per X tambah 1. Karena tadi sudah kita umpamakan integral Px adalah A, maka A sama dengan integral min 2 per X tambah 1 dx, sama dengan min 2 ln X tambah 1, atau ln X tambah 1 pangkat min 2. Dari soal tersebut juga dapat kita ketahui nilai dari Qx sama dengan X tambah 1 angkat 3. Setelah kita mengetahui nilai Px dan Qx-nya, langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu Y sama dengan E pangkat min A kali integral Qx E pangkat A dx tambah K, yang mana nilai A-nya adalah ln X tambah 1 pangkat min 2, dan nilai Qx-nya adalah X tambah 1 pangkat 3. Jadi kita tuliskan Y sama dengan E pangkat min ln X tambah 1 pangkat min 2 kali integral X tambah 1 pangkat 3 E pangkat ln X tambah 1 pangkat min 2 dx tambah K, sama dengan X tambah 1 pangkat 2 kali integral X tambah 1 pangkat 3 kali X tambah 1 pangkat min 2 dx tambah K.
kita operasikan X tambah 1 pangkat 3 kali X tambah 1 pangkat min 2, yang mana hasilnya adalah X tambah 1. Kemudian kita integralkan. Jadi, didapatkanlah nilai Y sama dengan X tambah 1 pangkat 2 kali 1/2 X pangkat 2 tambah X tambah K. Di sini saya akan membahas persamaan Bernoulli, di mana bentuk umumnya itu Y aksen tambah PY sama dengan Q tambah Y pangkat N, di mana P dan Q-nya itu adalah fungsi dari X. Untuk cara pemecahannya itu, Y pangkat N-nya itu kita turunkan ke bawah, lalu kemudian kita bagi. Maka Y aksen per Y pangkat N ditambah P per Y pangkat N dikurang 1 sama dengan Q. Kemudian kita misalkan Z-nya itu sama dengan Y pangkat 1 dikurang N, maka Z-nya itu berubah menjadi dz per dx sama dengan Y dikurang N kali Y pangkat min N dy per dx. Maka dy per dx sama dengan 1/1 dikurang N dikali Y pangkat N dz per dx. 1/1 dikurang N dikali Y pangkat N per Y pangkat N dz per dx ditambah pz sama dengan Q, atau bisa juga dz per dx ditambah 1 dikurang N pz sama dengan 1 dikurang N kali Q. Ada 1 dikurang N Q adalah PD linear. Untuk contoh soalnya itu X dy per dx tambah X U Y pangkat 3. X dy per dx tambah Y sama dengan X Y pangkat 3, maka menjadi X Y pangkat 3. Kemudian 1 per Y pangkat 3 dy per dx tambah 1 per X kali Y pangkat 1, itu sama dengan 1. P sama dengan 1 per X, Q sama dengan 1. Kita misalkan lagi Z-nya itu sama dengan 1 per Y pangkat 2, maka menjadi dz per dx sama dengan min 2 per Y pangkat 3 dz per dx, atau 1 per Y pangkat 3 dy per dx sama dengan 1/2 dz per x. Min 1/2 dz per dx ditambah z per x sama dengan 1. dz per dx dikurang 2z per x sama dengan min 2 adalah PD linear. Kemudian selanjutnya dengan cara Bernoulli, Y aksen tambah PY sama dengan Q tambah Y pangkat N, di mana kita misalkan Y sama dengan U pangkat U kali P, di mana UP sama dengan UP itu adalah fungsi dari X. Maka P sama dengan U aksen P tambah U P aksen. Maka jadi U aksen P tambah U P aksen tambah P kali U kali P sama dengan Q kali U pangkat N dan U pangkat N kali P pangkat N. U dikali P aksen tambah P kali P tambah U aksen P sama dengan Q kali U pangkat N kali P pangkat N. Syarat yang perlu diambilnya itu Y aksen tambah P kali P sama dengan 0, atau bisa juga U aksen P sama dengan Q kali U pangkat N kali P pangkat N. Maka menjadi integral dy per Y. Integral dy per dy ini sama dengan min integral P AX. Kemudian ln P sama dengan ln E pangkat min integral P dx. P sama dengan E pangkat min integral P dx. Untuk contoh soalnya yaitu X dy per dx ditambah X UY pangkat 3 dengan rumus Bernoulli, Z sama dengan E pangkat min integral P dx kali integral E dipangkat min integral P dx kali Q dx tambah C 1. Integral P dx sama dengan integral 2 per X dx 2 ln X, maka menjadi E pangkat plus integral P dx sama dengan E
pangkat ln X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Maka hasilnya E pangkat min integral P dx sama dengan E ln X pangkat ln X pangkat min 2 sama dengan 1 per X pangkat 2. Z-nya dimana Z sama dengan X pangkat 2 integral min 2 per X pangkat 2 dx tambah C 1 sama dengan X pangkat 2 2 per X tambah C. Maka Y sama dengan Y pangkat 2 2X tambah C X pangkat 2, maka X pangkat 2 atau Y pangkat 2 kali 2X tambah C X pangkat 2, maka sama dengan 1.